Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahira. Saya dari Fakultas Hukum. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah karya tulis ilmiah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penulisan karya ilmiah. Apa yang dimaksud dengan karya ilmiah? Karya ilmiah merupakan suatu tulisan yang membahas suatu permasalahan, pembahasan yang dilakukan berdasarkan penyelidikan, pengamatan, pengumpulan data yang diperoleh melalui suatu penelitian. Penulisan karya ilmiah ini sendiri bertujuan untuk menumbuhkan etos ilmiah di kalangan mahasiswa sehingga tidak hanya menjadi konsumen ilmu pengetahuan tetapi juga menjadi produsen atau pembuat dari suatu ilmu pengetahuan itu sendiri. Saya akan menjelaskan bagaimana sih dengan ciri karya ilmiah itu sendiri. Biasanya ciri dari penulisan karya ilmiah ini adalah ditulis secara sistematis, ditulis berdasarkan penalaran yang logis, didukung oleh data yang objektif. Penyusunan karya ilmiah ini sendiri terdiri dari pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, lalu penelitian, pembahasan, lalu penutup, dan biasanya ada kesimpulan, saran, dan daftar pustaka. Lalu mengenai unsur dari penulisan karya ilmiah ini sendiri hampir sama dengan sistematika dari penyusunan penulisan karya ilmiah sendiri, namun harus berdasarkan topik permasalahan, teori yang valid, kesimpulan, serta saran yang objektif. Untuk mengetahui bagaimana penulisan karya ilmiah itu sendiri, saya akan menjelaskan sedikit. Semoga bisa dipahami. Teknik penulisan karya ilmiah ini sendiri sebagaimana yang telah saya buat pada saat itu, saya menulis dengan pengambilan judul. Saya di sini mengambil judul pemindanaan kasus susu berbakteri, ditulis berdasarkan metode dan objek yang telah saya dapatkan. Lalu saya menulis ini sebagai cover. Terdapat judul, lalu keterangan penulis seperti ini. Lalu terdapat kata pengantar seperti ini, ditulis dengan huruf Times New Roman serta ukuran tulisan 12. Lalu terdaftar daftar isi. Biasanya pada penulisan karya ilmiah ini sendiri pendahuluan serta pembahasan dan penutup ditulis menggunakan abjad, tidak memakai angka seperti 1.1. Jadi pada penulisan karya ilmiah itu sendiri biasanya ditulis menggunakan abjad. Nah, pada pembahasan ini pada subjudul saya menulisnya dengan semua huruf kapital, tapi seharusnya tidak semua kapital juga tidak apa-apa. Lalu ada bab 1 pendahuluan, latar belakang yang menjelaskan tentang latar belakang masalah yang saya ambil pada topik ini. Lalu rumusan masalah, ada tujuan penulisan. Biasanya pada bagian rumusan masalah ini bagaimana semestinya topik yang saya ambil. Lalu ada tujuan penulisan karya tulis ilmiah ini dibuat. Lalu ada bab 2 pembahasan mengenai pembahasan dari topik yang saya ambil itu sendiri. Nah, di sini biasanya saat topik pembahasan yang saya jelaskan, jika terdapat dari internet, melalui internet, saya membubuhkan footnote. Ini nama penulis serta judul dan
link informasi untuk mengakses berita yang saya dapatkan ini. Lalu saya membubuhkan waktu pada saat saya mengakses informasi dari internet itu sendiri. Biasanya dari footnote ini bisa didapatkan dari jurnal, internet, maupun buku. Dapat dijelaskan seperti di bawah ini pada footnote. Lalu ini masih sama dengan pembahasan yang diperoleh. Lalu kita sampai pada bab ketiga atau bab penutup akhir. Biasanya kesimpulan ini dijelaskan dari pembahasan sesuai dengan pembahasan yang kita simpulkan. Lalu yang terakhir adalah saran untuk pembahasan itu sendiri. Biasanya saran dan kesimpulan itu menurut pendapat kita sendiri. Lalu yang terakhir adalah daftar pustaka. Di sini pembuatan daftar pustaka ini sendiri adalah link yang kita akses untuk mendapatkan teori tersebut. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Sekian pembahasan yang telah saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan penjelasan yang kurang tepat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.